cempa megadi Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Bungong cempa megadi Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Putih kuning mencampur merah, oh bungong si ular indah lagoina. Putih kuning mencampur merah, bungong si ular indah lagoina. Hey, yam korambe yam ko, I don't know what kombe. Hey, yam korambe yam ko, I don't know what kombe. Te mino kibe kubano kombemboko, yumano bungo awe ade. Te mino kibe kubano kombemboko, yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe riro. Malam pemirsa TVRI dan juga hadirin di studio, senang sekali malam hari ini saya Herdina Suherdi dapat kembali menjumpai Anda di Sudut Istana. Sebuah program yang kami hadirkan setiap pekannya berisi perbincangan bersama dengan para narasumber, yakni penyampai pesan dari Istana, dan tentu saja kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Dan saudara, besok tanggal 20 Oktober tepat 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Untuk itulah malam hari ini kami mengangkat tema mengenai 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, Poros Maritim Dunia. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, mungkin kalau kita flashback ke 2 tahun yang lalu, kita kemudian teringat akan pidato kenegaraan Presiden Jokowi pertama kali setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa agar Indonesia kembali jaya melalui lautan. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut, begitu kata Presiden ketika itu. Dan salah satu yang menjadi visi Presiden Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini sekarang sudah 2 tahun berjalan, kira-kira sudah sampai di manakah perjalanan kita menuju cita-cita itu sebagai poros maritim dunia? Gimana kalau menurut Mas Kusnanto? Ya, saya kira sudah banyak kemajuan ya, meskipun barangkali kita harus memperhitungkan bahwa masih banyak waktu ke depan. Artinya adalah sekurang-kurangnya kita baru bisa memberikan evaluasi secara lebih objektif. Ya. Itu kan pada tahun 2019, katakanlah begitu. Jadi kita harus hitung keberhasilan itu dalam konteks apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun saja. Nah tentu, tapi tentu sudah ada banyak dicapai sudah, saya kira selama 2 sudah tahun banyak ini dicapai Mas selama ya, itu. Ya Mas ya, baik. Di Sudut Istana episode kali ini edisinya spesial Mas Kusnanto, karena ini kan kita menjelang 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Kalau biasanya di awal acara kita selalu menghadirkan tirai acara yang disampaikan oleh Cak Kardi, tapi malam hari ini kita langsung saja ya undang Cak Kardi, Pak Sukadiri Nakit untuk ngobrol-ngobrol di sini dengan kita tanpa tirai. Saudara, inilah dia Sukadiri Nakit, tim komunikasi Presiden. Terima kasih. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya ya, Cak Kardi. Sebelum itu saya bahagia. Biasanya di awal acara saya selalu berjalan membuka acara dengan tirai acara. Hari ini dibebaskan karena untuk 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Tapi bukan berarti Kita sukses untuk membuka bebaskan dari tirai acara, tapi nggak bebas dari pertanyaan kita lah, Cak Kardi. Oh, iya. Jadi kita justru mau tanya nih, Cak Kardi ini kan mungkin juga dulu dekat, ya kenal lah dengan presiden-presiden yang terdahulu. Iya, iya. Tapi yang saya dengar baru kali ini kemudian Cak Kardi ini bersedia untuk diminta oleh istana, berada di dalam istana menjadi tim komunikasi presiden. Betul. Kenapa Cak Masuk akhirnya ke istana, masuk ke mengapa istana mau? ya? Mengapa mau gitu loh? Jawabannya di luar dugaan, Mas. Apa tuh?
Karena presiden ini wajahnya desa, orang desa. Tapi pasti bukan itu Kampung satu-satunya gitu. jawabannya apa Ya, tuh yang enggak, karena yang- kampung maka berpikirnya sederhana. Cara berpikir sederhana. Jadi kalau saya ingin kira-kira kerja keras untuk mensejahterakan rakyat, itu berpikirnya enggak melambung-lambung gitu, tapi sederhana. Oke, ini kira-kira problemnya apa? Kemiskinan yang sangat jauh itu disebabkan karena ini nggak ada konektivitas antara timur dan barat. Iya, iya. Beliau ngomong, kalau gitu infrastruktur harus dibangun. Iya. Jadi sederhana begitu sebenarnya. Dengan infrastruktur dibangun, konektivitas terjadi, ketimpangan timur barat pasti rendah. Baik. Nah, cara berpikir yang sederhana, yang saya maaf itu tidak sekomplikated dengan Dr. Purbaya dan saya, membuat saya tertarik untuk akhirnya oke, saya mau menerima menjadi staf khusus presiden gitu. Kalau tidak, saya malas enak di luar. Di luar tuh waktu bebas, gaji lebih besar, gitu kan. Iya. Nanti kan gini, ada lagi nih pertanyaan kedua. Jadi kalau kita tahu presiden sudah mereshuffle kabinetnya sudah 2 kali. Iya. Nanti kalau misalnya nih Cak Kardi, Iya. misalnya ada reshuffle yang ketiga, terus Cak Kardi diminta jadi menteri. Oh, nggak mau saya. Kenapa Nggak mau. tuh? Kenapa? Kalau saya diminta jadi menteri, lebih baik saya mengundurkan diri aja. Karena kenapa? Saya cocoknya staf khusus. Gitu ya. Kalau beliau cocok tuh jadi menteri sebenarnya. Jadi ada ilmu cocok-cocokannya nih ya. Iya. Ada bagaimana membaca Saya kira-kira tahu, cocok kemana. saya tahu diri saya paling cocok ya posisi seperti ini. Kalau misalnya jadi menteri pasti tidak cocok. Ada kekeliruan gitu ya. Ada orang yang ngerti teori tapi nggak bisa mengeksekusi. Baik. Saya kelompok itu bisa mungkin mempersiapkan sesuatu untuk presiden bisa dengan baik gitu. Tetapi kalau sudah urusan eksekusi mungkin saya tidak baik. Nah, karena saya tahu diri itu, maka kalau disuruh jadi menteri, kalau boleh saya mengundurkan diri saja gitu. Sekarang ada kata-kata kalau boleh. Kalau boleh. Enggak, maksudnya mengundurkan diri ya gitu lah. Mengundurkan diri. Cak Kardi, sebelum kita undang narasumber kita malam hari ini, satu lagi mungkin ya, ini setelah Cak Kardi berada di dalam istana, bagaimana Cak Kardi mengikuti ritme kerja dari presiden yang kerjanya cepat, bahkan kadang-kadang kayaknya sepertinya nggak kenal capek gitu ya. Kaget nggak Pak? Wah iya kaget. Saya benar-benar kaget. Saya nggak, memang sejak awal sebenarnya sejak kampanye saya tahu karena mengikuti semuanya hampir semua perjalanan. Memang kerja keras. Kita itu biasanya masuk hotel dari keliling kampanye itu rata-rata setengah 5 jam 5. Ya. Terus langsung subuh, biasanya tidur, jam 8 sudah jalan lagi. Jadi ritme itu memang saya sudah kenal. Ketika saya ikut gabung 5 Mei 2015, ini belum lama, setahun lebih, tidak dari semula, saya berpikir ketika sudah menjadi presiden mungkin lebih rileks. Ternyata Tapi enggak ternyata juga, lebih sama berat aja. justru ya. Itu Tapi sebabnya tetap Cak Kardi sehat. sekarang mensiasati dengan bekal roti ya. Saya selalu bekal roti. Baik. Ketika sehat itu beliau punya rumus ternyata. Ini rumus penting untuk sehat. Pagi minum temulawak, sore kelapa muda, air kelapa muda, malam daun sirsak. Jadi ramuannya tradisional Diikuti aja. itu bisa kerja keras kayak presiden kita dan fokus. Tentu, Nah, tentu, saya hanya mengisi sebelum narasumber kita panggil. Ya, ini karena edisinya khusus. edisi Cak khusus. Kardi, Ya, betul. edisi khusus. Baik, ini kita sudah akan langsung saja mengundang narasumber kita malam hari ini akan bicara banyak tadi mengenai sudah sejauh mana nih perjalanan kita menuju poros maritim dunia, Cak Kardi. 2 tahun pemerintahan 2 tahun. Jokowi Iya. JK. Ya, langsung saja kita undang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak Menteri, terima kasih banyak sudah hadir. Iya. Saya mohon untuk duduk lagi. Tadi mau kemana? Ya, duduk. Oh gitu ya. Kembali. Terima kasih, Biasa, terima gitu. kasih. Cak. Baik, Pak Menteri, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi mengenai tema kita malam hari ini mengenai poros maritim dunia, Pak. Sebetulnya fokus utama dari Kementerian Koordinator Kemaritiman itu apa, Pak? Ya, kita mau nanti memang kita menerjemahkan sekarang visi besar daripada narasi besar daripada Presiden Jokowi itu untuk meletakkan Indonesia itu betul-betul menjadi satu posisi strategis dalam bidang maritim dalam konteks dunia ini. Ya. Kalau kita balik mundur sebenarnya kan dari Bung Karno sebenarnya pertama digemahkan mengenai Poros maritim ini. Ya. Nah, tapi sekarang
bertahun-tahun kan tidak ada, terus kemudian Pak Jokowi waktu kampanyenya mulai mengedepankan poros maritim. Nah sebenarnya kalau kita lihat memang letak strategis Indonesia kan di persimpangan dua samudra besar, dua benua besar ya. Lautan Hindia dan Pasifik gitu. Dan juga kontinen. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak lihat petanya, kita tidak sadar betul bahwa betapa hebatnya Indonesia itu. Ini mungkin ya Pak ya, desain kebijakan kelautan Indonesia, poros maritim kebijakan dunia. kita tuh memang sudah jelas sekali di sini sih. Jadi memang untuk menjadi poros maritim dunia itu. Ada 7 pilar kebijakan. Baik, kita ngobrol nanti Pak. Monggo silakan Bapak duduk terlebih dahulu. Silakan Bapak di duduk. tengah, silakan Pak. Jadi Pak Menteri, besok tadi sudah saya sampaikan juga ke pemirsa bahwa besok tanggal 20 Oktober tepat 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Tentu kemudian publik ingin tahu Pak, sejauh mana pencapaian dari Kabinet Kerja bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau kemudian Bapak ini kan membawahi sekarang ini Kementerian Koordinator Kemaritiman, sudah sampai di mana Pak kira-kira pencapaian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama 2 tahun ini? Sebenarnya kalau diukur pencapaiannya menurut saya sangat maju gitu. Tapi yang paling penting pertama saya pikir kita mampu mengintegrasikan kementerian-kementerian itu sehingga bekerja secara holistik gitu ya. Jadi teamwork itu yang paling nomor satu. Jadi kalau kita lihat pencapaian tadi, maka banyak sekali yang paling penting lagi itu pemotongan peraturan-peraturan sehingga membuat menjadi ini lebih efisien gitu. Inefisiensi itu kan menjadi salah satu musuh terbesar kita dalam semua bidang, baik itu peraturan, baik pendanaan dan sebagainya. Betul. Nah itu di dalam bidang kemaritiman di mana koordinasi menteri koordinatornya saya dan yang mengkoordinasikan dan mengendalikan itu kita lihat efisiensi itu berkembang. Misalnya dalam perhubungan, misalnya bidang energi dan mineral itu juga kita lakukan pemotongan aturan sehingga efisiensi itu makin terlihat. Baik. Nah, bidang perikanan kita juga melakukan illegal fishing itu sekarang mulai ditata lagi. Bagaimana setelah illegal fishing ini, maka pengawasan dalam pengendalian daripada penangkapan ikan itu bisa dilakukan lebih baik. Misalnya jangan sampai overfishing misalnya, terus kemudian jangan nanti ikan itu sampai dibawa keluar lagi, harus bisa diproses dalam negeri. Tadi misalnya saya mundur lagi di minerba, kita juga di dalam energi, kita sekarang mencoba memotong ongkos-ongkos yang tidak perlu, sehingga dengan demikian minerba ini menjadi efisien. Baik. Bidang pariwisata misalnya, pariwisata Presiden mencanangkan 10 tourist destination. Itu juga kita approach dengan holistik. Misalnya saya beri contoh Danau Toba. Nah kami sudah punya target bahwa 2019 kuartal kedua harus selesai semua proyek itu. Bagaimana caranya? Misalnya PUPera harus menyelesaikan jalan dari Siantar sampai ke ke Parapat. Sekarang dipertimbangkan meneruskan kereta api dari Siantar ke Parapat. Terus kemudian menyelesaikan runway Silangit menjadi 3.000 meter, 45 meter. Nah, terminalnya bisa 300.000. Betul. Begitu kalau juga untuk infrastruktur terutama di Indonesia Timur gimana? Nah, ini infrastruktur kita selesaikan ya. Jadi holistik penyelesaiannya. Nah, infrastruktur di Indonesia Timur itu misalnya jalan perbatasan di Papua itu sekarang ZENI dikerahkan Angkatan Darat karena daerahnya sulit. Sementara itu juga untuk kontak sampai dataran tinggi Papua di mana Ilaga Wamena segala macam itu tembuslah nanti dari selatan. Betul. Nah, melalui sungai dulu baru melalui jalan ke atas sehingga dengan demikian keterisolasian daripada ketinggian di Papua itu bisa diatasi. Baik. Ini menarik karena tentu ada banyak hal yang menjadi kewenangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tadi ada pariwisata, kemudian ada energi, gitu, ada kelautan dan juga perikanan. Tapi yang pertama saya ingin kembali tadi menarik kembali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri
pencapaian yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan kementerian-kementerian ini sehingga terbentuk teamwork yang bagus. Ini menarik mengapa? Karena di awal tahun ini, di 2016 ini, Pak Menteri sempat mengatakan, Pak Luhut mengatakan begini, selama 1,5 tahun saya berada di pemerintahan Jokowi JK ini, yang paling fatal adalah soal koordinasi. Bapak ingat nggak pernyataan itu? Sekarang ini berarti sudah lebih baik ya Pak ya? Ya, saya kira lebih bagus. Seperti saya katakan tadi, kami bertemu selalu menyelesaikan bersama-sama. Jadi tidak ada penanganan itu tidak holistik. Karena kalau setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri, nanti ketemunya nggak jelas. Betul. Itu yang lemah. Jadi latar belakang saya sebagai militer dengan pengalaman-pengalaman saya yang lain, saya merasa kalau itu kita perbaikin, itu sudah punya dampak yang sangat luas. Jadi saya juga pernah Menteri Perindustrian Perdagangan zamannya Gus Dur. Nah saya juga melihat, saya bandingkan. Dan kemudian saya juga pernah sebagai militer, dan saya juga pernah sebagai pengusaha. Dan sekarang saya masuk di pemerintahan Presiden Jokowi. Nah itu saya bisa lihat dan belajar dari itu semua. Memang kata kunci di situ. Dan kemudian manusianya. Jadi manusia ini harus juga punya hati bekerja dan profesional. Dan harus kompetensinya dijelas. Tidak boleh kita takut membuat keputusan di kompetisi kita. Kompetensi kita itu ya kita harus seperti misalnya di SDM, saya sebagai acting minister selama 2 bulan, ya saya katakan pada mereka, kalau kamu yakin bahwa ini benar menurut kompetensimu, kamu jangan ragu-ragu, jalankan saja gitu. Jadi jangan orang men-challenge kita dalam bidang kompetensi kita, bukan dalam bidang lain gitu. Nah hal semacam ini saya kira baik, dan tapi on top of itu semua, menurut saya itu kan ketauladanan. Jadi leadership by example itu menjadi penting. Jadi banyak orang misalnya mengkritik presiden, saya kira sah-sah aja, asal kritikannya itu konstruktif. Nah, kesederhanaan presiden ini, kemauannya turun ke bawah, itu oleh orang lain sangat diakui. Saya misalnya pergi 3 minggu yang lalu ke Stanford dengan ke Berkeley. Mereka itu mengakui bahwa Presiden Jokowi itu keunikan seorang pemimpin dunia sekarang begitu, pemimpin di dunia ini. Tapi kita sendiri kadang-kadang mengkritik itu destruktif gitu. Nah, yang saya mau himbau supaya kita ini mengkritik pemerintah itu konstruktif. Tidak salah mengkritik, sangat baik. Tapi kalau mengkritik tanpa data, tanpa dasar yang benar, itu jadi destruktif. Jadi mengkritik yang membangun begitu. Jadi kita harus belajar kalau mau mengkritik pemerintah itu dengan kritikan yang membangun. Betul. Nah kalau itu kita lakukan, ini kan untuk kepentingan semua bangsa. Nah presidennya sekarang mau memberikan contoh, ya kita juga harus apresiasi. Saya bilang juga sama beberapa teman-teman tadi malam, saya bilang kalian kalau mau ngeritik kami kritik aja, tapi Anda harus bicara dengan data. Kalau Anda hanya bicara katanya itu menjadi destruktif. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan apa yang saya pelajari selama 2 tahun sekarang, hampir 2 tahun di pemerintahan ini, saya mengatakan kita sangat membuat kemajuan sangat besar sekali. Saya katakan tadi contoh balik lagi misalnya di bidang energi. Itu sekarang kita memotong peraturan itu dari 104 sampai tinggal 6. Banyak sekali, Pak. Dari 104 tinggal 6 itu belum dampaknya itu ke 52.000 ketentuan-ketentuan yang kita hilangin, yang tidak perlu. Yang satu sama lain kadang-kadang saling tabrakan. Itu akan selesai bulan-bulan depan ini. Pak Yonan saya kira dengan Pak Chandra sudah manukan itu. Jadi banyak sekali saya pikir yang kita bisa lakukan, sudah capai. Tapi juga saya tidak ingin mengatakan bahwa kita semua hebat, dan juga banyak juga kurang kita yang masih perlu kita perbaiki. Baik, ini terakhir sebelum kita jeda iklan, Pak Menteri dan juga Mas Kusnanto, ini berhubung tadi Pak Menteri sudah menyinggung mengenai bahwa Bapak juga sempat menjadi acting minister untuk Menteri SDM, dan juga tadi sebut-sebut nama Pak Jonan dan juga Pak Archandra. Ini baru saja dilantikan Pak oleh Pak Presiden, Pak Jonan dan juga Pak Archandra. Menurut Bapak duet ini gimana Pak? Ya saya pikir kalau di tempat saya saya komentar yang di bawah saya pikir mereka sangat kompeten, dan kalau bahasa kerennya cannot be better than this. Jadi saya pikir saya sangat optimis bahwa bidang energi ini akan jalan ke depan. Sekarang selama 2 bulan saya sedikit memahami sekarang mengenai bidang energi ini. Jadi
saya pikir kita akan bisa membuat lebih efisien. Ya. Cost recovery akan kita bisa buat efisien. Masela, sekarang juga orang Isnatuna yang tadinya tidak mau, sekarang sudah mau. Daniel dari Exxon sudah kemarin datang ke kantor saya mengatakan, dan saya kemarin ketemu, ini yang menarik. Ya. Kemarin US ASEAN Economic Council ya. Itu ada 20 orang courtesy call ke kantor saya, dan ini yang kedua kali. Memang waktu setahun yang lalu mereka datang, sekarang datang lagi. Yang saya kaget adalah bagian akhir daripada statement mereka. Dia bilang, kami melihat bahwa Indonesia 18 bulan terakhir ini jauh lebih bagus dari 15 tahun terakhir ini. Wow. Saya bilang 18 bulan dibandingkan 15 tahun. itu statement mereka. Iya. Saya sampai 3 kali tanya, saya bilang, are you sure? Dia bilang, iya. Ini bukan persepsi saya, tapi persepsi yang banyak. Kemudian saya kemarin terima lagi dari Deutsche Bank, itu grup investor itu ada mungkin 20-an orang. Mereka memberikan statement yang sama, bahwa memang dirasakan sekali bahwa pemerintah itu cepat memberikan respons terhadap masalah. Saya tidak katakan tidak ada masalah ya. Kita punya penanganan sekarang, apa yang kita sebut di bottlenecking itu, yang ada di bawah Kementerian Perekonomian, di mana saya juga jadi wakilnya, itu kita merespon terhadap semua masalah-masalah itu dengan cepat. Ya. Dan itu terintegrasi, lagi-lagi holistik tadi. Baik Pak Menteri, kita jeda terlebih dahulu. Nanti setelah iklan kita ingin tanya sebetulnya potensi di bidang maritim itu apa saja, dan juga mungkin masalah terbesarnya saat ini itu apa, gitu ya Pak ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar, oh merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Ya, terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini tema kami adalah 2 tahun pemerintahan Jokowi JK Poros Maritim Dunia, bersama dengan narasumber kami yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Menteri, tadi terakhir kita bicara mengenai bahwa sekarang ini sudah ada pengakuan gitu ya Pak ya, terutama dari swasta, bahwa saat ini Indonesia ini lebih menarik baik secara bisnis maupun juga investasi gitu Pak. Ada kepastian hukum, kepastian bisnis di situ. Tapi nanti sebenarnya saya ingin tanya, kalau di bidang maritim, potensi kita kan tentu bukan cuma perikanan gitu Pak ya. Karena bayangan orang mungkin kalau bicara maritim, oh perikanan, kelautan. Padahal sebetulnya potensinya banyak, ada yang lain juga. Bisa digambarkan Pak, sebenarnya apa saja sih? Jadi sebenarnya gini, potensi laut kita itu luar biasa. Jadi kalau laut tuh sekarang kita tahun depan kita programin ada 17 kapal seismik 17 kapal untuk seismik. membuat 2D seismik. Ini bicara dulu energi. Itu kita masih yakin kira-kira 100 miliar barrel itu masih ada di tempat kita ini. Nah, kita baru 20% melakukan data seismik ini. Nah, Kementerian Energi kemarin waktu saya jadi acting, saya minta supaya dilakukan. Itu dibuat APBN. Nah, kalau ini kita lola dengan baik, itu akan bagus. Anda lihat misalnya gas kita. Gas yang di Masela yang kita selalu cerita besar itu, memang besar, saya udah lihat datanya, luar biasa. Itu di Isnatuna 4 kali lebih besar dari itu. Jadi artinya ini potensi luar biasa. Nah, kita ingin mengelola itu dengan dalam negeri, tidak mau lagi ekspor LNG-nya. Kita mau sampai turunannya. Jadi petrochemical, sekarang kita cuma punya 1 petrochemical. Kita mau bikin beberapa petrochemical, sehingga sampai turunannya, sampai pupuk. Sehingga dengan begitu kita tidak perlu ekspor lagi dari luar. Itu dari bidang itu. Minerba misalnya, kita tidak mau. Kenapa nikel kita tentukan harganya di London? Saya baru tahu rupanya nikel itu paling besar di Indonesia. Nah sekarang saya lihat data, kita bicara data.
itu data investasi untuk nikel itu sudah lebih 5 miliar dolar. Sampai 2018 itu akan 8,4 miliar dolar. Dan itu sudah sampai pada stainless steel dan sudah mulai pada karbon. Apa artinya? Artinya seperti alat-alat radio itu sudah bisa bahannya dari dalam negeri, tidak perlu kita ekspor lagi. Begitu juga boksit. Kita ingin seperti misalnya Inalum. Kenapa mesti ekspor ke Jepang lagi? Ingat ya, kita produksi dalam negeri aja. Bisa, bahannya ada dari mana? Dari Kalimantan. Kenapa mesti impor dari Australia? Jadi hal semacam ini sekarang kami lakukan. Nah, saya senang sebenarnya yang bantu kami ini, katakanlah di bagian saya itu anak-anak muda yang mereka sangat lihat detail gitu. Jadi misalnya membikin PP, mau revisi PP relaksasi itu. Tadinya kan dibikin besar-besar. Sekarang enggak, lihat per item. Mana yang sudah bisa, mana yang belum. Apakah ini melanggar undang-undang? Sebenarnya kita tidak usah bicara itu. Karena kita sudah membuat sebenarnya, saya tidak mau menyalahkan yang lalu ya, saya nggak suka. Tapi tahun 2009 Undang-Undang Minerba itu keluar, belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga baru 2014 terlambat. Nah, terlambat dari situ sudah di-ban, tidak boleh lagi ekspor. Tapi sekarang bagaimana solusinya? Kita pada dasarnya mencari solusi untuk ini. Tapi ada yang komentar, oh mau jual tanah airnya. Enggak lah. Kita ini tahu lah, saya kan juga udah berapa kali mau mati buat negeri ini. Yang ngomong itu belum, yang udah ribut. Kita melihat anak-anak muda yang hitung. Saya bilang hitung kalian. Dan mereka hitung dengan cermat. Gitu. Nah, banyak lagi aspek lain dari kekayaan laut. Ikan sekarang kalau udah bicara. Ikan itu mungkin beberapa 400 triliun kita bisa dapat per tahun dari situ. Kalau kita lola dengan bagus. Nah, belum kita bicara tadi peternakan ikan di laut dalam. Itu bisa dilakukan. Dan di Amerika kemarin saya di brief, mereka bisa lakukan. Di Swedia mereka lakukan. Indonesia juga bisa lakukan. Ada tinggal berapa kita tempat. mau atau tidak gitu ya Pak ya. Sekarang kita tinggal berdayakan dalam negeri. Itu sebabnya sekarang misalnya Bapak Presiden minta penggunaan lokal konten. Penggunaan sebanyak mungkin dari dalam negeri. Kita bisa buat. Anak-anak Indonesia, diaspora itu banyak. Ada yang di Berkeley, ada yang di Stanford, IITB, UI. Banyak sekali yang hebat-hebat. Tinggal kita kasih kepercayaan untuk mereka tadi membuat ini lebih bagus. Dan saya lihat selama pekerjaan saya ini hebat-hebat. Tadi misalnya, ada seorang anak SMA kelas 3. Itu nilainya 10 matematiknya. Itu dia membuat laporan, saya baca dia selama 3 minggu internship ke kantor kami. Hebat sekali, dia membuat summary mengenai listrik kita yang sedang dibangun. Di mana, berapa besar, statusnya bagaimana, kapan COD dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan, sekarang saya tadi bicara sama Pak Purbaya, Pak Pur, Anda tinggal meneliti nih laporan ini. Karena data ini penting, sehingga kita tidak bisa dibohongin. Yang terjadi selama itu, pemimpin banyak senang dengar laporan aja. Sekarang kami cek, Presiden mau begitu. Misalnya itu dilakukan. Sehingga dengan begitu PLN tidak bisa bohong-bohong sama kita. Nanti apa yang sudah dilaporkan oleh Pak Sofyan misalnya saya akan cek dalam seminggu lagi ke depan atau 10 hari. Saya dapat, saya bilang, kalau betul ya saya bilang, oh Anda hebat. Tapi kalau nggak betul, hati-hati Pak Sofyan. Nah, manajemen seperti ini itu menurut saya bagus. Dan Presiden maunya begini. Karena kalau kita pergi resmi-resmi lihat, pastilah karpet merah. Betul. Jadi tapi kalau tadi ada orang datang secara tertutup melihat, karena saya tentara, saya suka gitu. Saya bilang, Pak Purbaya, tuh kau kirim tuh ke sana. Dan dapat laporan. Makanya ada kemarin misalnya pelabuhan yang dibilang, oh kami aman-aman. Saya kirim Sabtu, foto. Kelihatan, ternyata antri. Nggak bisa kamu bohong. Nah, hal semacam ini sekarang manajemen ini kita lakukan. Betul. Ini perubahan-perubahan yang menurut saya sangat terstruktur. Tapi itu tercermin ya, kalau Anda lihat pertumbuhan ekonomi kita. Kuartal ini kan kita 5,18. Ya saya tidak tahu kuartal kedua nanti. Ya itu satu bukti bahwa kita sudah berhasil membalikkan ekonomi itu dari mulai penurunan sejak 2012. Ekonomi kita itu kan menurun sejak 2012. Nah, mulai berhenti menurun itu kuartal 4 tahun lalu. Mulai kita lihat naik itu adalah kuartal pertama tahun ini. Nanti kuartal kedua kita akan baik. Nah, satu. Hasil survei juga yang dibuat CSIS misalnya, popularitas pemerintah 66,5%. Tapi itu oke, masih data survei. Tapi kalau Anda lihat tax amnesty, itu membuat satu bukti lagi bahwa market ini, bahwa pasar ini
mempercayai pemerintah. Betul, ya. Trust, ya saya ulang ya, trust, kepercayaan itu yang paling penting. Dan ini bisa dibuat. Kita ukur, Anda nggak bisa mendikte market. Biarpun Anda presiden, raja sekalipun Pasar nggak bisa diatur ya nggak Pak bisa ya? diatur. Baik, Pak Menteri, tadi Bapak kita sudah dengarkan misalnya potensi-potensinya bahwa ternyata di Natuna jauh lebih besar potensi gasnya ketimbang di Masela. Lalu kemudian juga ada ratusan triliun potensi ikan di laut kita yang juga oleh pemerintah sekarang akan berusaha terus dikembangkan, misalnya diantaranya dengan tadi penertiban illegal fishing. Tapi tentu tidak hanya itu kan Pak, upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya juga dengan memberikan fasilitas bagi para nelayan. Kebetulan di studio saat ini kami juga menghadirkan beberapa orang yang terkait dengan nelayan dan juga pariwisata. Kita sapa dulu ya Pak Menteri ya. Di sini ada Pak Amin Bengas. Pak Amin Bengas, selamat malam. Ya, Pak Amin ini adalah inovator gas converter. Baik, Pak Amin bisa cerita singkat Pak. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai nelayan, tentu yang dibutuhkan kan tidak hanya ketersediaan ikan yang melimpah dan tentu perlu teknologi juga. Tapi yang dilakukan dengan gas converter ini apa, dan lalu kemudian manfaatnya apa bagi nelayan, terutama dalam mengurangi ongkos produksinya? Terima kasih. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri saya dari Kalimantan Barat, Bapak, dari Kabupaten Tuburaya. Kita melakukan konversi BBM itu dari tahun 2010, Bapak. Dari Kalbar kita sudah melakukan di kelompok-kelompok nelayan. Kebetulan keluarga saya, keluarga besar semua itu nelayan, Bapak. Ya. Jadi kita tahu selama ini biaya, sebagian besar biaya operasional di nelayan itu habisnya di bahan bakar. Nah itu satu sisi lainnya lagi. Pada waktu-waktu kemarin sering terjadi adanya kelangkaan bahan bakar. Nah kalau bagi nelayan-nelayan tradisional nelayan kecil itu 1 hari 2 hari tidak melaut itu sangat masalah besar. Ya. Karena mereka mencari hari ini untuk makan besok. Ya. Nah saya sebagai putra daerah dan memang kita tahu dari kecil itu lingkungan nelayan, dan kita kebetulan ada sedikit sekolah, ada kuliah, coba-coba kita ingin menyumbang bagaimana ini memecahkan masalah di daerah kita. Nah itu awalnya Pak. Tapi saya basicnya bukan dari teknik Bapak. Basic saya itu sosek pertanian. Jadi persisnya berapa banyak Pak yang bisa dihemat per hari kalau Jadi kemudian dari nelayan generasi ini- 1 sampai generasi 9 sekarang yang kita sudah kembangkan, satu tabung LPG 3 kilo itu sebanding antara 10 liter bahan bakar minyak sampai 15 liter. Ya. Kenapa ada 10 sampai 15 liter? Kalau untuk pemula mereka biasanya hanya bisa berbanding 10 liter. Tapi yang nelayan sudah mahir itu bisa sampai 15 liter. Baik. Nah, Jadi alat kalau ini- dihitung rupiahnya kira-kira bisa dihemat sebanyak 80 ribuan rupiah. Ya, kalau dirupiahkan. Dirupiahkan. Nah, jadi alat ini kita kembangkan sampai saat ini kita sudah mendapatkan SNI. Dan satu-satunya converter kit Indonesia yang ada SNI cuma kita. Ya, Terus keduanya lagi TKDN-nya tingkat komponen dalam negeri 90%, mendekati sedikit lagi. Nah, jadi itulah yang kita lakukan, dan kebetulan kita pada tahun 2014 dikunjungin. Ini yang pertama Bapak. Dikunjungin oleh kementerian. Saya bingung nih kementerian apa ini. Jadi telepon, Pak Amin, betul yang buat dilakukan ini betul. Bapak tahu dari mana saya mengikuti perkembangan Bapak? Kami dari Menko Kemaritiman. ya. Saya aneh, jadi kementeriannya apa ini Menko Kemaritiman ini? Kok ada kan begitu ya? Ya. Ya tapi ya oke Pak, saya bilang saya ini dari Deputi 2, waktu itu disebutnya Pak Agung dan Pak Almayos. Nah, kebetulan beliau di sini. Jadi turun ke Kalbar, Baik. turun langsung, Pak saya mau lihat alatnya bagaimana. Ada Pak, ini bagaimana kerjanya? Ada, kita coba. Saya tidak yakin itu pengakuan sepihak Bapak, katanya. Tapi sekarang sudah terbukti ya Pak Amin ya. Jadi ini bisa mampu menghemat dan membantu para nelayan sehingga apa yang harusnya ongkos produksi bisa berkurang 80.000 per hari. Terima kasih Pak Amin Bengas. Ya. Terima kasih. Kita ke satu lagi, ini ada Pak Alimin Ginting, Pak Menteri. Pak Alimin ini adalah pemerhati lingkungan Geopark Caldera Toba. Ya, selamat malam Pak Alimin. Selamat malam dan selamat malam Pak Menteri.
Baik, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri bahwa Kementerian Koordinator Kemaritiman juga melakukan ataupun saat ini pemerintah menetapkan 10 destinasi pariwisata baru, ada 10 Bali baru gitu ya Pak ya nantinya, dan salah satunya juga adalah Danau Toba. Apa yang dilakukan oleh Geopark Caldera Toba ini Pak? Ya, pertama dulu saya mau katakan bahwa itulah bedanya dengan yang sebelumnya dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, bahwa Danau Toba telah ditetapkan menjadi salah satu di antara 10 destinasi prioritas. Ya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya, Pak Menteri tadi telah katakan ada sudah banyak yang dilakukan. Pertama adalah sebelumnya itu lapangan terbang Silangit belum bisa didaratin, dan sekarang sudah bisa mendarat di sana pesawat terbang ya, Sriwijaya dan Garuda telah mendarat di sana, dan dari lapangan terbang itu ke Danau Toba itu hanya sekitar 20-30 menit. Artinya pencapaian Danau Toba sekarang itu adalah jauh lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah dari Medan ke sana mungkin kalau dia apalagi jam sekarang macet-macet itu bisa 5-6 jam. Jadi itulah salah satu kemudahan yang telah terjadi sekarang di Danau Toba. Kemudian juga tadi sebut rencana jalan tol apa segala macam. Jadi itu kita lihat sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian karena itu adalah memang tujuan wisata, kita sama-sama tahu bahwa kalau namanya daerah wisata itu lingkungan itu adalah sangat-sangat penting. Oleh karena itu saya adalah kebetulan menjadi ketua Geopark Caldera Toba. Kita akan berusaha keras menjadikan Danau Toba itu direvitalisasi ya, restorasi, dikembalikan ke sealami mungkin, karena tren kita lihat sekarang, tren wisatawan dunia itu adalah makin alami daerah tujuan wisata itu mereka makin tertarik. Betul, baik. Dengan demikian itu nanti sehingga kalau dia udah alami, saya yakin bahwa investasi yang lain yang datang ke sana itu udah saling mendukung. Baik, Pak Alimin, terima kasih. Mudah-mudahan target pemerintah di tahun 2019 akan menghadirkan berapa wisatawan mancanegara, Pak? Ya, kita sekarang kan 9 juta dalam 2014, Ya. kita ingin 20 juta, dan juga pariwisata itu tahun 2019 target pemerintah menjadi penerimaan terbesar, itu Ya. kira-kira 20 miliar dolar. Baik. Dan itu memang kerja besar. Baik, nanti sebelum saya tanya ke Bapak mengenai hasil dari gelaran Sil Karimata pekan lalu, Pak Menteri, mohon maaf, kita juga sudah tersambung ini dengan masyarakat nelayan, Pak, di Indramayu, Jawa Barat, Pak Iing Rohimin. Selamat malam, Pak Iing. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Iing, ini pemerintahan Jokowi JK memberikan perhatian lebih kepada kelautan dan juga perikanan, termasuk tentu saja nelayan. Tapi apa sih Pak sebetulnya manfaat yang sudah dirasakan oleh para nelayan hingga saat ini? Ya, manfaat yang sudah kami rasakan khususnya dari Menko Maritim ini, kemarin di Indramayu khususnya, itu sudah ada 1.000 nelayan yang menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini untuk 1.000 nelayan di Indramayu. Kenapa ini menjadi penting bagi nelayan? Karena terus terang saja bahwasanya selama ini nelayan kita saat melakukan aktivitas di laut itu banyak persoalan yang dihadapi. Nah, hal itu tentu saja diantaranya misalkan soal kecelakaan laut. Nah, selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah sebelum pemerintah Pak Jokowi dan juga Pak Menko Maritim ini. Yeah. Nah, sementara padahal kalau kita lihat di darat saja, Mbak, itu terjadi tabrakan motor misalkan, itu sudah ada asuransi yang memberikan bantuan atau santunan kepada korban. Baik. Nah, bagi nelayan itu ternyata tidak ada. Baik. Kemarin dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan 1.000 orang nelayan ini yang itu disupport oleh Pak Menteri, ini sudah sangat kami rasakan. Ya. Baik. Kemarin Pak. ada 1 orang nelayan, Mbak, yang meninggal di laut, dan itu ternyata bisa langsung mendapatkan santunan dari BPJS. Baik. Ini saya kira satu kemajuan yang sangat luar biasa, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iing Rohimin. Salam juga buat teman-teman nelayan di sana. Dan itu tadi Pak,
penjelasan dari salah satu nelayan bahwa sekarang yang sudah dirasakan salah satu manfaatnya adalah mereka mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan juga ada perhatian apabila terjadi kecelakaan di laut. Memang itu selalu message dari presiden ya, karena beliau itu kan bicara pertumbuhan ekonomi ya, tapi juga bicara pemerataan. Betul. Nah, itu yang menjadi pesan presiden yang paling penting. Karena apapun yang kita buat ini, kelas menengah ini yang paling menikmati. Tapi kalau pemerataan itu yang presiden minta supaya betul kita perhatikan. Nah, makanya ada dana desa itu yang untuk 74.000 desa lebih. Itu yang terus berlanjut sekarang. Nah, itu dampaknya ekonomi di mana di pedesaan itu menjadi bagus, terutama tadi juga di nelayan-nelayan. Karena nelayan Indonesia tuh ya besar sekali. Kita punya 54.000 kilometer coastline kita itu bukan yang kecil, besar sekali. Nah, ini sekarang salah satu juga di tempat kemaritiman ini yang dulu kurang kita perhatikan, sekarang kita lebih perhatikan. Nah, dengan adanya sudah narasi besar mengenai maritim ini, maka sudah kita terjemahkan sekarang, itu tinggal menunggu perpres dari presiden, tindak lanjutnya, dan kita sudah buat secara holistik mengenai program-program di kelautan tadi. Jadi saya terus terang katakan bahwa kita sangat maju, tantangan sangat banyak. Saya akan melihat atau kita akan melihat dalam 2 tahun ke depan ini, saya kira hasil-hasil akan lebih bagus lagi. Efisiensi, kemampuan mengeksplorasi, penggunaan hilirisasi yang lebih bagus lagi, kemudian meningkatkan disiplin kita sendiri, dan pada ujung-ujungnya nanti akan bawa kesejahteraan pada rakyat kita. Pak Menteri dan Mas Susnanto, kita jeda kembali, nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini, dan saudara tetaplah bersama kami. Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Jagaku dan jiwaku, kan selalu jaga hidupmu. Taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar, merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan kami masih mengangkat mengenai 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, poros maritim dunia, bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Mas Susnanto, tadi sebelum jeda sepertinya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Sebenarnya sih Pak banyak Menteri. yang ingin saya tanyakan. Kebetulan tadi Pak Menteri ya, saya melihat logistical index kita itu kebetulan tahun 2015 dan 2016 itu menurun dibandingkan 2014. Dan tentu banyak elemen, ada sekitar 6 elemen yang ada di sana. Tapi saya ingin menanyakan 2 hal saja, yaitu yang terkait dengan tol laut, dan yang kedua adalah dwelling time. Saya kira itu kan elemen yang menjadi salah satu pilar pokok dalam 2 tahun terakhir lah kira-kira. Bisa dijelaskan jadi dwelling time ini memang momok buat kita. Kalau Anda lihat mungkin report dari McKinsey tahun 2012, inefisiensi di dalam seaport kita itu hampir 721 triliun rupiah. Nah, ini yang kita mau ambil. Oleh karena itu, sekarang kami sudah menemukan akar masalahnya, sudah kita selesaikan. Bahwa dwelling time itu banyak memang sembrautnya di pelabuhan itu sendiri, tidak satu atap itu. Nah, sekarang kita punya dry port. Nah, dry port ini ada di Cikarang. Nah, jadi nanti barang itu hanya turun di Priok dan langsung ke Cikarang. Cikarang nanti prosesnya semua di sana. Tapi sejak original pengirimannya, dia sudah kirim invoice-nya sampai ke tempat ini, the final destination. Dari final destination ini, kita masih antar lagi barang ini ke pemilik. Nanti juga kita ambil kalau dia mau ekspor barang itu, dan terus kita bawa ke sini dan naik. Jadi itu kita berharap kita bisa antara 2,5 sampai 3 hari nanti dwelling time-nya. Nah, ini akan menghemat luar biasa. Ada perubahan kira-kira nggak dalam mekanisme kerja antara Pelindo dengan Kementerian Perhubungan? Panggil semua, kumpul, kau harus bikin ini begitu, harus jelas. Kalau kau nggak bisa,
kau harus tanggung jawab gitu. Karena harus ada jelas directionnya. Jadi mereka bisa. Nah, kita akan mulai tanggal 1 Desember. Sekarang persiapan itu sudah kami lakukan. Jadi semua terintegrasi. Bea cukai hadir, kelautan hadir, imigrasi hadir. Karantina hadir. Semua sektor. Nah, dengan hadir semua cerita apa masalahnya. Nah, saya kasih target waktu. Baik. Saya kasih target waktu. Kau harus sampaikan ini. Kau harus bisa ini. Kalau kau nggak bisa, apa alasan kau nggak bisa? Baik. Nah, itu sekarang semua jalan tuh, Mas. Nah, kedua tadi kalau bicara mengenai tol laut. Nah, kita lihat di pantai timur Sumatera, contoh, saya beri contoh. Itu sekarang kita mau bikin pendalaman. Supaya apa? Supaya kapal-kapal itu bisa juga mendorong di sana. Nah, mendorong situ. Nah, kita kasih ke private sector aja itu, mendalamkan itu. Nah, dia juga bikin uang, kita juga bisa kemudahan. Karena itu akan memotong jalur hampir 200 nautical mile daripada jalur yang biasa. Nah, sementara itu di timur, kita baru menemukan baru lagi. Itu di ada ekonomi hub kita di Dompu. Dompu itu ternyata penghasil jagung yang besar. Sekarang hasil jagung mereka itu sudah 1,2 juta ton per tahun. Kita mau double ini. Malah mereka bupati bilang 1,8, saya diskon dikit lah. Nah, itu menjadi 3,2 juta ton per 2 tahun ke depan. Nah, ini sekarang ada juga ternyata di situ tebu, gula. Jadi kita juga pengen lihat itu. Saya minggu depan akan ke sana. Nah, ini akan menjadi hub ekonomi. Nah, tol laut itu salah satu itu menghubungkan simpul-simpul ekonomi tadi supaya membuat cost-nya itu jadi rendah. Kalau dia bawa kapal ini, cost-nya jauh lebih rendah daripada dia pakai mobil. Nah, hub ini kita kembangkan. Nanti kita kaitkan dengan Masela. Masela masuk nanti juga ke Merauke. Merauke masuk lagi nanti Timika. Timika masuk lagi nanti di Sorong dan seterusnya. Pentingnya konektivitas Indonesia itu ya Pak itu ya? Konektivitas. Nah, oleh karena itu kita lupa ya bahwa Indonesia 3 time zone. Jadi saya kemarin waktu ketemu Perdana Menteri Jepang, saya menjelaskan pada beliau, itu peta Indonesia saya bawa. Saya jelaskan, Prime Minister dari Merauke sampai ke Sabang ini 7,5 jam flying time, lebih jauh daripada dari Jakarta ke Tokyo. Itu baru beliau melihat, wah besar sekali. Nunjukkan lokasinya bagaimana South China Sea, di mana Indonesia. Itu baru menteri-menteri Jepang yang ketemu saya baru tahu loh Indonesia ini begini besar. Jadi harus seperti Jadi itu tol laut penjelasannya itu Pak ya? tadi memang harus kita perhatikan. Jadi saya kesimpulan kalau boleh sampaikan, Baik, Pak, silakan. apa yang dicapai dalam 2 tahun ini menurut saya sangat menggembirakan. Tentu di sana sini masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita Dan perbaiki masih ada 3 tahun lagi ya Pak ya dalam untuk 3 bisa tahun ke mengatasi depan itu. ini. Baik, Pak Menteri. Tapi saya kira. Ya, ini kita menjelang akhir dari segmen ini. Tadi kan Pak Menteri mengatakan bahwa banyak melakukan penjelasan termasuk juga tadi misalnya ke Jepang dan sebagainya. Kalau melakukan penjelasan ke seseorang yang sekarang kita terhubung melalui telepon ini, Skype ini Pak, ini apakah Bapak juga perlu pakai peta apa enggak ya kira-kira? Coba kita lihat. Ini kita tersambung dengan siapa sekarang? Halo. Halo, selamat malam. Malam. Nah, ini sebelum sebut nama, ini ada seseorang yang siapa ya Pak Menteri kira-kira? Pak Menteri pasti paham suaranya. Oh, saya belum. Suaranya Kurang jelas tadi. Halo. Halo, malam Mbak. Halo, silakan disapa Pak Menteri di sini. Pak Menteri. Oh, halo Pak Menteri. Selamat malam. Selamat malam. Ini biasanya panggilnya Pak, biasanya saya tahu panggilnya bukan Pak Menteri. Biasanya manggilnya Opung Doli, bener nggak? Nah ini silakan nih Pak, ada di belakang kita. Nah ini ada, ini ada cucu dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini Faye Simanjuntak ya Pak ya. Ini Faye Simanjuntak ini kerap kita lihat juga di layar kaca. Dia ini masih muda, masih 14 tahun usianya Pak, tapi sudah aktif memerangi perdagangan anak, betul ya Pak ya. Nah saya bukan mau tanya soal itu ke Faye, tapi saya mau tanya ke Faye sekarang adalah Faye, Opung Doli ini, Faye lagi belajar ya. Besok ada ujian. Besok ada ujian. Waduh, terima kasih ya ngobrol sebentar di sini ya sama kita. Faye, opung kita ini, Opung Doli ini kan kalau di mata masyarakat kelihatannya tegas gitu ya. Terus mungkin juga galak gitu. Tapi sebenarnya opung ini seperti apa sih, Faye? Ya,
dari kecil saya selalu lihat Opung sebagai inspirasi gitu, sama mama sama papa juga gitu loh. Dari kecil memang aku ingat banget kita waktu kelas 6 ngerja sama teman-temanku, kita kerja ke project tentang salah satu figur yang paling inspiratif kepada kita gitu. Terus teman-temanku selebriti, kalau saya waktu itu aku ingat banget bikin scrapbook tentang Opung Doliku. Jadi dia salah satu orang di hidupku yang memang paling besar dan paling inspiratif kepada saya. Baik, jadi Opung ini juga adalah salah satu atau seseorang yang menginspirasi Faye, sehingga mungkin kemudian Faye juga lalu sekarang ini aktif di bidang children trafficking ya Faye ya? Itu sebenarnya cerita, kalau nggak apa-apa ya Opung, ini cerita lucu juga sih. Jadi tahunya gimana? Nggak apa-apa, cerita lucu boleh, kita pengen tahu. Aku baru gituin speech waktu itu sama Opung Doli. Terus tahunya aku baru cerita kata Opung Doli waktu saya pertama kerja di dalam bidang ini untuk mencegah perdagangan dan prostitusi anak. Dia bilang, baru aja dibilang ya, ini sekitar sebulan yang lalu, kata Opung, sebenarnya sih Fe, aku nggak percaya kamu mau sampai kayak gini loh. Kayak pertama-tama memang Opung Doli nggak percaya bahwa saya bisa get this far gitu. Tapi taunya memang lama-lama Opung Doli taunya benar-benar have faith in me gitu loh. Jadi akhirnya saya bisa berada di sini. Sekarang udah rumah saya udah sangat besar. Baik, Faye, ini terakhir apa yang mau disampaikan untuk Opung? Kan Faye sekarang tidak tinggal lagi di Jakarta ya, tinggal di luar Jakarta. Mungkin sudah agak lama belum ketemu Opung. Mau menyampaikan apa ke Opung, Faye? Atau mungkin Opung mau sampaikan sesuatu ke Faye? Boleh juga. Go ahead, Faye. Oke, Faye dulu. Opung, I love you. Opung selalu menjadi figur inspiratif kepada saya, and you're always there for me. And bukan cuma sebagai Pak Menteri ke saya ya, Opung selalu menjadi ya Opung like you know how to separate your political life dengan your familial life, dan itu selalu sesuatu yang besar untuk saya, karena ada banyak sekali orang yang lihat saya terus mereka cuma bilang, oh cucunya Pak Menteri gitu loh. Jadi the fact that Opung Doli bisa, maksudnya saya bisa kalau makan sama Opung Doli bilangnya Opung main-main, Opung nggak jadi Pak Menteri, terus bisa jadi juga Opung Doli saya, dan Noah dan Bara dan Kasih dan Calom dan Nida, itu sesuatu yang sangat besar untuk kita semua. Pak Menteri, ada yang ingin disampaikan ke cucu tercinta? Ya, saya pikir anak-anak muda Indonesia banyak ya yang punya inspirasi, inovasi yang hebat-hebat. Ya saya cerita tadi ada anak SMA kelas 3 datang di kantor yang dia internship. Ternyata dia bisa memberikan satu dan salah satunya sebetulnya adalah cucunya Pak Menteri, dan Pak Menteri sempat nggak percaya ya awalnya ya saya bahwa dia memang bisa kalau melakukan itu. Memang tapi ternyata Faye bisa. Faye ini memang sangat pintar sih. Jadi tapi ya saya ingin katakan bukan hanya Faye, banyak yang lain lagi. Jadi saya juga ingin undang nanti siapa anaknya yang pintar-pintar internship di kita. Ada Pak Purbaya, Pak Seto, itu ada Pak Ridwan, ada banyak orang hebat, Pak Hafaz yang punya pengalaman hebat-hebat. Nah, mereka bisa nanti menimba ilmu dari mereka, dan masa depan Indonesia ini saya pikir kita harus bangun bersama-sama. Saya hanya himbau terakhir pada teman-teman yang mungkin juga tidak terlalu pas dengan pemerintah, itu saya kira wajar saya, tapi marilah kita lihat bahwa kita ingin membuat negeri ini lebih bagus. Nah, kami punya komitmen untuk itu. Saya pribadi dengan umur saya seperti ini, saya ingin menyumbangkan apa yang terbaik buat negeri ini. Nah, kalau ada teman-teman tuh merasa yang masih kurang, kami sangat happy sekali untuk berdiskusi, untuk dikritik dengan baik. Tapi janganlah mengkritik dengan destruktif. Kasihan negeri ini. Kalau saya sudah menikmati semua apa yang saya lakukan. Saya sudah bersyukur pada Tuhan bahwa saya bisa berada pada posisi seperti sekarang. Baik, Pak Menteri. Kasihan juga nih Faye sudah menunggu di belakang. Faye, terima kasih banyak. Oke, Faye, take care, Faye. Selamat belajar, mudah-mudahan besok ujiannya lancar ya. Terima kasih, Faye. Sama-sama. Baik, Pak Menteri, ini sudah di akhir dari perbincangan kita. Tentu saja kami berdua mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Sudut Istana. Saya ditampilin. Perlu Pak, ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang lainnya juga supaya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Saya terima kasih sama Pak Anu juga, Pak Soekardi. Rinangkit teman lama ini yang sangat inspiring ya, banyak saya kira membawa ya kita jadi mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan kita ke masyarakat. Baik Pak, sebelum kita akhiri,
kita juga akan dengarkan apa nih kali ini akan disampaikan oleh Cak Kardi terkait dengan mungkin ada cerita menarik di balik kunjungan Presiden. Saya waktu Filantropi Festival tanggal 7 November itu ke Jakarta Convention Center. V ada di situ, V Foundation. Jadi saya ikuti juga itu Pak Luhut. Yang kedua, saya sengaja 2 tahun pemerintahan ini narasumber kita adalah Pak Luhut. Tahu sebabnya? Kenapa, Pak? Saya itu sebenarnya pengagum Pak Luhut. Lo nggak tahu. Ini serius. Coba ini fair ya. Di Republik ini siapa yang lengkap pengalamannya? Jenderal, pengusaha, pernah jadi diplomat, menteri, nggak ada. Hanya 1 orang. Pak Luhut, itu ya? sebenarnya diem-diem saya pengagum Pak Luhut. Ini karena teman lama, jadi harus. Ya, teman lama saya beliau ini dengan almarhum Muslim Abdurrahman. Iya. Kami sahabat bertiga ya. Baik. Jadi agak kurang fair juga dia. Kurang. Jadi narasumber hari ini harus paten Pak Luhut. Terima kasih. Ya, para pemirsa, ini catatan saya Jumat lalu tanggal 14 Oktober, saya mengikuti kunjungan kerja Presiden ke Kayong Utara di Kalimantan Barat untuk membuka sel Karimata. Pak Menko Kemaritiman waktu itu juga hadir. Nah, ketika malam itu ada acara dangdut. Presiden dan Pak Menko dan beberapa menteri hadir di acara dangdut itu. Otomatis semua orang yang hadir pengen salaman dengan Pak Presiden, rebutan. Dan ada 1 orang yang berteriak, tulang, saya mau foto tulang. Pak Menko dengan ramah mau dipotret oleh anak itu. Saya mikir, jangan-jangan Pak Menko ini sudah ketularan Pak Jokowi ini, ramah dipotret. Tapi beliau memang ramah. Nah, ini sebenarnya ada 1 orang yang begitu semangat untuk bersalaman dengan Pak Jokowi. Wah, terus gitu. Nah, Pak Jokowi bercanda, habis ini dangdut. Tapi setelah salaman, anak itu berlari ke pinggir dan teriak, rezeki gitu. Salaman dengan presiden pun rezeki gitu. Inilah sebenarnya rakyat kita. Masyarakat kita begitu sederhana, presiden bisa diajak salaman, sudah begitu bahagia. Sebenarnya pemimpin mudah untuk membuat rakyat kita bahagia. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.